Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat. Pasien perempuan berusia 35 tahun diantar ke IGD dengan ambulans setelah mengalami luka bakar derajat IIB pada daerah wajah, dada, perut, dan kedua tangan akibat ledakan kompor gas 30 menit yang lalu. Sekilas, klien tampak meringis menahan nyeri, sesak nafas dan nadi meningkat. Apakah masalah keperawatan prioritas pasien tersebut? A. Nyeri. W. Gangguan integritas kulit. Q. Penurunan curah jantung. D. Resiko defisit volume cairan. E. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Jawaban E. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Pembahasan. Karena luka bakar pada wajah dan dada berisiko menyebabkan edema saluran napas, sedangkan sesak napas dan peningkatan nadi merupakan tanda adanya gangguan jalan napas yang mengancam jiwa. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang wanita berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam untuk yang kedua kalinya dalam 1 bulan. Keluhan hampir sama, yaitu sesak napas dan cepat lelah. Badan terlihat kurus, bentuk dada dari samping terlihat pipih dengan kedua bahu meninggi. Frekuensi napas 34 kali menit dan X-ray dada menunjukkan adanya timbunan cairan di rongga pleura. Apa data pengkajian prioritas yang perlu ditambahkan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan pola napas. B. Riwayat pengobatan. C. Jumlah cairan pleura. D. Kebutuhan oksigen. E. Gambaran sesak. Jawaban D. Kebutuhan oksigen. Karena pasien mengalami sesak napas berat, frekuensi napas 34 kali menit dan kelelahan, serta memiliki efusi pleura yang mengindikasikan gangguan pertukaran gas. Kebutuhan oksigen harus segera dinilai untuk menstabilkan kondisi pasien dan mencegah komplikasi hipoksia. Soal nomor 3 P3K Perawat. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ke IRD dengan keluhan badan panas dan susah makan sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, nyeri telan, tampak kulit samping leher membesar bulnet, terdapat pseudomembran, frekuensi napas 24 kali menit, frekuensi nadi 82 kali menit, suhu 39,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Hipertermia. B. Risiko aspirasi. C. Pola napas tidak efektif. D. Kekurangan volume cairan. A. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Jawaban A. Hipertermia. Pembahasan. Data yang mendukung yaitu suhu 39,5 Celcius. Soal nomor 4 P3K Perawat. Seorang perempuan berusia 23 tahun G1 Po hamil 35 minggu datang ke Polikia untuk konsultasi kehamilan. Hasil pengkajian pasien mengeluh sering sesak bila melakukan aktivitas dan sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Hasil pengukuran tekanan darah 110/70 mm hidrargyrum, frekuensi napas 24 kali menit dan frekuensi nadi 88 kali menit. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Jalan nafas tidak efektif. B. Pola nafas tidak efektif. C. Gangguan mobilitas fisik. D. Gangguan rasa nyaman. E. Kurang pengetahuan. Jawaban B. Pola nafas tidak efektif. Pembahasan. Pola nafas terganggu karena peningkatan diafragma 4 cm dan mengganggu ekspansi paru. Penyelesaian masalah utama ini akan berdampak pada penyelesaian masalah lain. Soal nomor 5 P3K Perawat. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa 2 hari lalu karena mengamuk dan berteriak-teriak. Saat berinteraksi, pasien mengatakan berulang kali bahwa dia diguna-guna dengan tetangganya. Jika dibantah, pasien akan memaki dan mengancam.
Apakah hambatan yang utama yang harus diantisipasi perawat ketika melakukan tindakan pada kasus tersebut? A. Kesulitan memahami waham. B. Menjadi tidak konsisten dalam tindakan. C. Kesulitan menggunakan bahasa nonverbal. D. Mengalami kecemasan dan menghindari pasien. E. Kegagalan dalam menentukan tujuan yang realistis. Jawaban D. Mengalami kecemasan dan menghindari pasien. Pembahasan. Sebagai bentuk dari hambatan komunikasi terapeutik countertransference yang merupakan respon dari resistensi klien. Soal nomor 6 P3K perawat, hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan data. 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 10% penderita pernah mengalami stroke ringan. Warung-warung banyak menyediakan ikan asin, 45% pendidikan tidak lulus SD, 70% komunitas bekerja sebagai petani. Kader Kesehatan mengatakan 70% masyarakat tidak pernah berolahraga. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Budaya mengkonsumsi makanan tinggi natrium. B. Sumber daya dan penghasilan komunitas. C. Tingkat pendidikan di komunitas. D. Kebiasaan komunitas menyajikan makanan. E. Perilaku sehat di komunitas. Jawaban A. Budaya mengkonsumsi makanan tinggi natrium. Pembahasan. Data yang mendukung yaitu 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 20% penderita hipertensi, warung-warung banyak menyediakan ikan asin. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.